Shalom, Tuhan Yesus damai di hati. Firman Tuhan pada hari ini, Kamis tanggal 12 September 2004, yang saya dalam firman Tuhan, Hosea 13, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-15. Demikianlah firman Tuhan. Bila Efraim berbicara, gemetarlah orang-orang, ia diangkat di Israel, tetapi ia bersalah dengan menyembah Baal, sehingga matilah ia. Ayat yang ke-15, sekalipun ia tumbuh subur di antara rumput-rumput, maka angin timur, angin Tuhan akan datang, bertiup dari padang gurun, mengeringkan sumber-sumbernya, dan merusakkan mata-mata airnya, dirampasnya harta benda segala barang yang indah-indah. Demikianlah firman Tuhan. Lalu saudara-saudara sekalian saya cinta Yesus Kristus, ya, di Hosea 13 ayat yang pertama. Apabila Efraim berbicara, gemetarlah orang-orang, ya, diangkat Israel, tetapi ia bersalah dengan menyembah Baal, sehingga matilah ia. Jadi matilah Efraim karena dia menyembah Baal, menyembah setan. Ya, jadi kita hidup itu jangan menyembah setan, menyembah Baal, mati, ya, meninggal. Ya, jadi apabila Efraim berbicara, gemetarlah orang. Ya, jadi gemetarlah orang, ia diangkat di Israel, tetapi ia bersalah karena menyembah Baal, menyembah setan. Ya, kita harus menyembah Tuhan Yesus, ya, satu-satunya juru selamat dunia. Ya. Dari dulu sampai sekarang Tuhan Yesus hidup, ya, menebus dosa kita umat manusia di muka bumi. Ya, jadi berharaplah dan cari Tuhan. Ya, jangan mengandalkan manusia terkutuk. Ya, makanya Yohanes 10 ayat yang ke-10, pencuri datang hanya untuk membunuh dan membinasakan. Aku datang memberi hidup berkelimpahan. Ya, jadi iblis itu pencuri itu, membunuh manusia itu. Ya. Ini Bapak Ibu Saudara. Jadi kita harus bersyukur. Saya bangga punya Tuhan Yesus dalam segala hal. Ya, dimanapun saya berada. Tanpa Tuhan Yesus saya tidak bisa buat apa-apa. Ya, habislah saya itu. Ya. Jadi kita harus memberitakan firman Tuhan supaya banyak jiwa-jiwa dimenangkan oleh Tuhan. Ya. Hosea 3 ayat yang ke-9, aku membinasakan engkau, hai Israel. Siapakah yang dapat menolong engkau? Jadi binasa. Ini Israel juga binasa. Ya. Dibinasakan oleh Tuhan. Dan siapakah akan menolongnya? Tidak ada. Kita juga begitu. Tidak ada yang menolong kita. Kita binasa. Tidak ada yang menolong kita. Ya. Aku membinasakan engkau, hai Israel, hai orang-orang yang jahat, ya, penipu, munafik, ya, pembohong, ya, dan lain sebagainya. Tidak ada seorang pun yang dapat menolong engkau. Ini teguran nyata. Ya, firman Tuhan adalah suara Tuhan. Setiap ayat per ayat. Ya. Ini luar biasa. Ya. Kalau setiga ayat yang kedua, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan di bawah. Jadi kita pikir Tuhan. Kita jangan pikir di dunia sementara ini, sekuler sementara ini. Ya, kita jangan hidup di dunia sekuler, hidup di dalam dunia rohani dan takut akan Tuhan dimanapun kita berada. Di ayat yang terakhir Hosea 13 ayat yang ke-15, sekalipun ia tumbuh subur di antara rumput-rumput, maka angin timur, angin Tuhan akan datang, bertiup dari padang gurun, mengeringkan sumber-sumbernya. Ya, jadi ini kuasa Tuhan. Ya, kalau kita jauh dari Tuhan, berkat hilang, yang ada hanya kekeringan, mengeluh, bersungguh-sungguh. Tetapi kalau kita hidup dekat Tuhan, berkat Tuhan melimpah. Ya, tak terduga, miskin jadi kaya. Itu berkat Tuhan. Ya, Tuhan bisa ubah air jadi anggur di perkawinan di Kana. Di Injil Yohanes 2, kita bisa diberkati Tuhan dalam segala hal. Kita harus mendekati Tuhan, dekat, bergaul intim. Ya, Bapak Saudara, akan datang bertiup padang gurun,
dari mengeringkan sumber-sumbernya dan merusakkan mata-mata airnya, dirampasnya harta benda segala barang yang ini. Jadi harta benda kita habis harta benda kita, kembali ke nol lagi, ya. Supaya sadar dan mengerti, bertobat. Matius 3 ayat yang kedua, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Tunggu apa lagi? Ya. Tuhan kasih kita kesempatan untuk berpikir, ya, masa-masa dulu, ya, yang lalu-lalu, supaya kasih hilang semua itu, hidup baru dengan Tuhan. 2 Korintus 5 ayat yang kedua, sesungguhnya yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Buang yang lama itu, ya. Upah dosa adalah maut, ya. Jadi kita harus hidup di dalam Tuhan yang benar, ya. Jawab sana. Jadi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita semua di Kamis tanggal 12 September 2024 di Hosea 13 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-15, ya. Hari Minggu, ya, kita gereja, ya. Kalau hari ini hari Kamis, Jumat, Sabtu, hari Minggu kita gereja di tanggal 15 September 2024, ya, gereja, ya. Pulang gereja, kerja lagi, gereja paling 2-3 jam, itu aja, ya. Dan saya ingin lebih lengkap lagi membaca ayat firman Tuhan, ya. Hosea 13 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-15. Apabila Efraim berbicara, gemetarlah orang. Ya, angkat di Israel, tetapi ia bersalah dengan menyembah Baal, sehingga matilah ia. Sekalipun ia tumbuh subur di antara rumput-rumput, maka angin timur, angin Tuhan akan datang bertiup dari padang gurun, mengeringkan sumber-sumbernya dan merusakkan mata-mata airnya, dirampasnya harta benda segala barang yang indah-indah. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.